bersungguh hati dengan Tuhan. Nah saudaraku, kenapa Tuhan menuntut kita untuk bersungguh-sungguh? Begini dasarnya saudaraku. Alkitab berkata bahwa Elia adalah manusia biasa yang sama dengan kita, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Maka ketika Elia bilang tidak turun hujan, tidak turun hujan. Ketika dia bilang turun hujan, akan turun hujan. Artinya orang-orang yang bersungguh hati dengan Tuhan adalah orang-orang yang dapat mengendalikan keadaan. Amin. 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 Saudaraku, saudara gak perlu takut dengan apapun di dunia ini yang terjadi. Seseorang berkata kepada saya, bagaimana Pak Pendeta kira-kira keadaan kita sekarang ini? Saya bilang itu hanya pergulaannya saja. Oh begitu? Iya. Akan muncul lagi berbagai banyak hal. Akan muncul lagi banyak persoalan, virus-virus yang paling mengganas lagi saudara. Dalam hitungan menit orang bisa mati kalau kena. Ini kan masih hitungan hari atau bulan. Akan muncul dalam hitungan hari, mungkin hitungan jam orang bisa mati langsung saudaraku. Ya kan? Tetapi Alkitab berkata orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Saya bilang sama orang itu, Alkitab berkata sampai digoncang semuanya, sampai tinggal yang tak tergoncangkan. Dibuat ketakutan, propaganda dari neraka, dibuat semuanya sampai orang bisa mati ketakutan. Tapi Alkitab berkata sampai tinggal orang yang tak takut. Amin. Amin. Bisa mengerti? Jadi ini baru permulaannya. Tapi orang yang bersungguh hati dengan Tuhan mampu mengendalikan keadaan, mampu mengendalikannya saudara. Ya kan? Anda bisa tersenyum di atas gelombang. Kenapa? Karena saudara tahu engkau pasti orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita 2 Tawarik pasal 16. Ayat yang pernah juga kita pelajari, tapi Allah tunjukkan kepada saya yang lebih dalam lagi saudara. 2 Tawarik 16 ayat yang 9. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini kau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Perhatikan, karena mata Tuhan menjelajah. Ya, karena mata Tuhan menjelajah, berarti mata Tuhan itu bisa memandang seluruh muka bumi ini. Sampai ke lubang semut pun Dia tahu. Karena mata Tuhan di seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Dia. Saya sempat buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa artinya ini saudara? Bersungguh hati dengan Tuhan. Selain bersungguh hati, sinonim adalah segenap kekuatan, segenap pikiran atau segenap minat, bersungguh-sungguh di situ. Dan Tuhan hanya mencari orang seperti ini. Enggak semua orang yang ke gereja, enggak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kalau hanya percaya kepada Tuhan, simbolis pun percaya, iblis pun percaya. Tapi dia selalu menentang firman Tuhan. Jadi Tuhan mencari orang yang bersungguh hati dengan Dia untuk memberkati orang ini, untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang ini, sehingga nggak ada yang bisa tahan menghadapi orang ini. Saya membaca sebuah buku seorang penginjil Skotlandia diundang ke padang gurun buat KKN. Nah, saudara tahu, lalu tentara Inggris menyerang Skotlandia pas acara ibadah. Semua orang ketakutan. Penginjil itu bilang jangan takut, semua berlutut, kita berdoa. Berdoa dia supaya pasukan Inggris itu yang diizinkan oleh DPR-nya untuk menyerang dan panglimanya dalam hitungan jam kami bisa ratakan Skotlandia dengan tanah. Katanya. Lalu penginjil itu bilang mari kita berdoa, berlutut semuanya. Di tengah badai itu berlutut mereka semua. Apa yang terjadi? Tuhan bangkitkan badai itu. Tuhan buat itu seperti benteng pas itu naik ke atas dan ditiup ke pasukan Inggris itu sehingga kembali semuanya. Lalu komandannya dipanggil ke DPR. Mengapa kau kalah? Tapi
bisa bilang ini hitungan jam hancurkan bangsa itu? Komen itu bilang tentara Skotlandia saya nggak takut dalam hitungan menit jam saya bisa hancurkan, tetapi penginjil itu nggak bisa saya lawan. Dibangkitkan Tuhan seperti Musa belah laut, tim lalu itu berjalan. Saudara tahu nggak bisa dikalahkan orang seperti ini, saudara. Alkitab mencatat nggak bisa orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Saya bilang begu gaya itu kecil, saudara. Naklukkan. Itu maka Tuhan berkata, iblis itu mengaum sekeliling kita mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi Bapak tunduklah Bapak dan lawanlah ini jangan lari pontang-panting daripada engkau. Lalu kenapa orang sibuk kali ngomongin COVID-19, COVID Corona itu? Saya nggak pernah ngomongin itu. Saya bilang virus-virus yang jahat, yang ada roh kematian dalam nas, ayo pergi. Saya nggak suka mikirin COVID-19, enggak. Saya sih ngomong firman Tuhan, Ini yang perlu diomongkan, saudara. Jadi Raja Asa ini bertindak bodoh, padahal dari awalnya dia menang. Perhatikan baik-baik. Siapa Raja Asa ini sebenarnya, saudara? Perhatikan ya. Kalau saudara baca kitab Adam, turunan ke-20 itu ada Abraham, Ishak, Yakub ke Mesir. Baru dipimpin Musa keluar dari Mesir. Mati Musa digantikan sama Yosua. Mati Yosua itu masuk zaman hakim-hakim. Hakim yang pertama itu namanya si Otniel. Hakim yang terakhir namanya Samuel. Anak Samuel itu adalah orang yang bebal, orang yang nggak takut sama Tuhan. Ditolak bangsa itu masuklah zaman raja-raja. Raja yang pertama Saul. Raja yang kedua Daud. Raja yang ketiga Salomo. Mati Salomo itu dipecahkan Tuhan dua kerajaan itu karena raja ini menyembah berhala. Lalu muncullah dua kerajaan. Kerajaan pertama namanya Kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, dan itu 10 suku sebelah utara. Lalu kerajaan yang kedua namanya Kerajaan Yehuda, 2 suku sebelah selatan, ibu kotanya Yerusalem. Dan itu 2 suku, Benyamin dan Yehuda. Dan Asa ini adalah keturunan Abraham yang ke-17. Dari Adam sampai ke Asa ini ada 37 keturunan. Lalu Asa ini dari awalnya adalah orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada perang terus antara kerajaan Israel dengan Yehuda. Dan dia 2 suku. Dan orang ini 10 suku. Secara matematika dia kalah. Maka dia bersungguh hati dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara bukan siapa-siapa di dunia ini, dan orang pun memandang kau sebelah mata, maka saudara perlu bersyukur dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan mampu mengangkat raja ini. Amin, saudara itu. Sayangnya saya perhatikan orang dunia ini sungguh-sungguh dengan dunia ini. Sementara orang Kristen setengah hati enggak. Orang dunia ini dia siap mati masuk neraka. Dia siap itu. Dia siap. Dia siap ngapain saja. Dia siap namanya daging, duit, dukun. Dia mainkan semuanya. Yang penting dia nikmati dunia ini. Walaupun dia tahu dia akan masuk neraka. Yang penting di dunia ini saya nikmat. Saya sukses, saya kaya, saya dihormati orang, saya disanjung orang. Bahkan ada orang yang mau protek dia nyembah dia ini. Dia bangga walaupun dia tahu mati akan masuk neraka. Sementara orang Kristen dia tahu ada surga yang mulia, nggak mau sungguh-sungguh. Itu catatan. Itu dikatakan Yesus. Maka dia bilang, engkau berlaku bodoh tahu. Dari awal kau sungguh-sungguh, ku tolong kau, kenapa kau tinggalkan sampai matinya raja ini di tangan tadi dunia ini. Itu nggak perlu kita pelajari. Yang perlu kita lihat hari ini bagaimana sungguhnya raja ini. Amin. Karena dia tahu dia cuma 10. Siang pun kalau gaduh 2 lawan 10, saudara mulai mikir kan. Kalau 2 lawan 2, ayo paling-paling babak belurnya 4 nih kan. Kalau 2 lawan 10, wah ini kan bahaya. 1 megang kaki, 2 megang kaki, 2 megang tangan, 2 gelitiin, kan bisa langsung.
jengkel sama baunya, dipeluk sama baunya. Saya pegang kakinya, bau yang gede, ampun bau, baru satu. Ampun bau cantik, bilang, ampun bau cantik. Bagaimana kalau 1 lawan 5? Waduh, nggak tahu lagi kita kan. Nah, raja ini ketakutan sebenarnya dari awal karena dia tahu ada 10 suku lawannya dan dia 2 suku cuma. Dia mau bersungguh hati dengan Tuhan sehingga apa yang terjadi dia bisa menang, bahkan melawan tentara yang begitu luar biasa pun dia menang karena dia tahu Tuhan yang ajaib. Kalau engkau merasa melemah, engkau perlu Tuhan. Amin, saudara. Coba saudara bayangkan beli tempat seperti ini dan bangun gereja dengan jemaat seperti ini. Bayangnya berapa ribu gereja kan? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ada lagi 6 yang enggak kata. 20 ribu orang di sini kan? Bangun gereja begini enggak tanggung-tanggung saudaraku. Tapi saya tahu Anda bisa tolong. Nah, itu persoalannya. Kalau kita merasa nggak mampu, ada orang kan berapa rumah tangga dia 260, bangun gereja sebentar nggak siap-siap berantem lagi, ya kan? Kita perlu Tuhan dan raja ini perlu Tuhan sehingga Allah menolong dia, saudara. Dia bersungguh hati dengan Tuhan sehingga yang pertama perhatikan 2 Tawarik 14. Ayo pelajar, ini karena dia ditolong Tuhan. 2 ayat ke-7. Lihat. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menara, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan pada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Amin. Kalau saudara mau aman, cari Tuhan. Tuhan amankan saudara. Jangan mau cari aman sendiri, udah pergi si amannya. Apalagi aman si Bapak udah pergi kemarin. Ya kan? Kemana? Ke rumah Bapak. Kalau saudara mau aman, cari Tuhan. Raja ini yang karena kita mencari Tuhan, Tuhan amankan kita, maka kita dapat membangun. Kalau saudara mau aman, cari Tuhan. Kalau saudara dalam perlindungan Tuhan, COVID-19 nggak ada sama saudara. Sampai malaikat maut pun nggak bisa. Jangankan cuma COVID-19, malaikat maut yang berjalan di malam hari yang Tuhan kata Musa, kalau tidak ada darah yang membitu langsung mati. Tapi kalau ada darah itu dia lewat. Iblis pun tahu, malaikat maut pun tahu. Saudara nggak boleh disentuh. Apa kata Tuhan sama Iblis? Dari mana lu? Dari air kan mengelilingi dunia ini kan. Lu lihat, ayo terbangun, lihat. Bagaimana? Nggak ada yang disentuh karena kau lindungi dia. Iblis pun seperti macan ompong bagi orang yang dilindungi Tuhan. Lalu apa yang kau lakukan sebenarnya? Karena kita nggak bersungguh hati dengan Tuhan. Main-main. Saudara tahu itu. Kalau ini ekonomimu aman, cari Tuhan. Amin. Kemarin kami pesta, saya anak guru di situ dikasih uang lagi. Dan banyak saya kasih sesama kawan saya. Lalu dia bilang, kenapa nggak akan pegang? Nggak boleh pegang. Nggak tertarik uang, nggak boleh. Dan baru tadi malam ditanya lagi saya, agak alergi ngomongnya, agak alergi ngomongnya, agak kampungan ngomongnya, agak bagaimana ya? Agak dipandang orang ini orang gila. Kalau saya bilang saya nggak tertarik uang sendiri, anak kan bingung kan? Saya orang yang nggak tertarik uang. Jangan sudah bikin saya soal uang nggak? Ada orang pakai uang, langsung badannya hijau memang hijau. Kalau saya nggak tertarik saya. Karena apa? Karena saya mengerti sekarang batasnya. Ketika kita bersungguh hati dengan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, apa dia bilang?
makan, minum, pakaian utama. Amin. Jadi jangan ada cari Tuhan dulu. Kamu makan dijamin Tuhan semua. Ya kan? Tapi ini kan ada sedikit error kan? Apa kata Paulus? Kawin baik, tapi baik seperti aku, nggak usah kawin. Tapi ini orang gila ini akan gitu kata orang kan? Itu kenapa? Karena aku memikirkan beda daripada surga itu. Untuk apa? Untuk apa kau kawin punya 4 laki-laki, 4 buru-buru masuk neraka semua? Untuk kamu tidak sedang masuk surga? Ya, itu kan? Itu pikir orang yang sudah diubahkan. Orang yang belum diubahkan, uang, lagi-lagi uang bisa bisikin orang mati kebayang. Pagi jadi uang, siang jadi uang, malam jadi uang, cari uang tuh, lama-lama jadi uang. Hilang ingatan, hilang saudara semuanya. Tapi kalau engkau cari Tuhan, engkau aman dan engkau diberkati. Amin. Saya bilang sama orang itu, saya orang kaya, tapi saya orang yang diberkati Tuhan. Beda maksud saya. Anak bukan kaya kan? Itu jadi orang kaya. Dia orang yang begitu Tuhan. Amin. Pas beli baju, pas uangnya, makan, pas kenyangnya. Gitu. Bangun rumah, pas uangnya. Ya kan? Dia benar-benar begitu. Saudara juga berlumpung-lumpung harta kok nggak begitu. Itu orang kaya yang bodoh kata Yesus kan. Malah ini kok ambil itu. Siapakah itu? Kita nggak berharap kepada Tuhan. Berbahagia orang yang anak, jaga bantuan yang bergantung. Apa doa kita? Berikanlah kami mengatakan sehari ini secukupnya. Nggak perlu. Gue dari 7 tahun nggak habis sampai setiap kali makan lalu kayak kenyang muntah. Nggak perlu gitu. Cukup. Sekarang sudah selesai. Bergantung sama Tuhan. Raja ini bisa membangun karena aman di tangan Tuhan. Dia bisa membangun berhasil. Ya kan? Punya rumah bangun berhasil, anak sekolah berhasil. Nggak perlu lah sampai ada emas di rumah banyak banget sampai siang jadi ingatan, malam jadi impian, cintaku semakin menggalang. Nggak begitu. Pas saja bisa berhasil semua. Kenapa? Hartamu di surga ya. Simpanlah hartamu di surga. Sikapkan hidup ini sederhana. Orang dunia menumpuk harta gini mati masuk neraka, ya kan? Di dunia ini yang singkat jadi mati memang sepertinya jadi mati. Senyum dan tawaannya sekejap saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Nah sandiwara di dunia ini. Dipoles-poles untuk itu kan, tapi gak senyum lagi. Nah, kan teman-teman kita yang memang betul-betul memang kadang pas-pasan begitu kita mati terima harta di surga dan itu kekal sifatnya. Itu maka mindset ini perlu diubah. Bukan dibeli hartamu, enggak? Apa yang kau punya kan kau tinggalkan. Selesai semuanya saudara. Tapi begitu engkau berjumpa dengan Tuhan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau tabur karena Tuhan akan kau tuai di sorga. Ini tuh baik-baik. Harta bukan di dunia ini, bukan. Jangan bangga dengan dunia ini. Itu maka Roma berkata, kalau saya akan bermegah karena Tuhan. Situ harta kita selama-lamanya kekal. Di dunia ini perhatikan aja nih, orang miskin stres, orang kaya lebih gila sekarang. Kenapa? Baik belum ya kan? Dia bisa membangun karena ditolong Tuhan. Yang pertama, yang kedua. Ayat 8 sampai ayat 15. Pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang. Ya sekitar 16.000 orang. Terus kan? Yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang megah perkasa. Tanpa angin kata hujan. Terus kan? Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai di Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Ini 1:3 pasukan ini. 1.000 lawan 3.000. Terus Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zepata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya,
Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Amin. Amin. Semestinya kita nangis baca ini, ya Tuhan. Bukan, ya Tuhan, begitu. Ya Tuhan. Begitu loh. Raja ini apa berdoa? Mungkin dia udah lemas dia. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah. Ini Tuhan di dunia hanya kami semua ini Tuhan, katanya kan, nggak dipandangnya kami sebelah mata dunia ini Tuhan. Kalau Engkau nggak menolong kami, bahaya kami Tuhan. Begitu doanya terus kayak begini. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Terus, Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. terus. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia ini. Siapa memukul? Raja itu bukan. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda, bukan? Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak orang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Anda lihat, yang kedua itu kalau saudara bersungguh hati dengan Tuhan, bukan gak ada masalah, bukan ada persoalan, tapi Anda pasti menang. Lebih dari menang. Tahu ini dari menang? Kalau menang itu gue dulu, kalau satu kata menang itu, wah tumbang kalah si Goliat. Itu menang. Kalau lebih dari pemenang, sebelum tanding kita sudah tahu menang. Kenapa Allah di pihakmu? Saya umpamanya ada seorang bapak ini duel itu betul saya menang. Tapi kalau lebih dari pemenang belum tanding, engkau sudah tahu kenapa? Engkau bersama dengan Tuhan. Tuhan itu maka Daud berani. Kenapa dia tahu Allah bersama dengan dia dan Goliat tumbang. Kalau ditimbang badannya itu Daud badannya cuma 4 kali Daud besarnya si Goliat. Kalau Daud itu mungkin ya 50 kilo, itu Goliat 2 kilo besarnya. Apa kepikir aku? Dan anak gue kencur kau. Hari ini cari daging itu. Kasih 50 dan aku nggak ada lagi di belakang saya kalau ini mesti ingin begini tentang saya. Saya dari juga dari pahlawan dari panglima kau. Ngangkat tombak engkau nggak bisa. Apa kata Daud? Memang nggak bisa aku. Tapi Allah bersertaku. Allah akan beri kemenangan. Pakai batu dicari tumbang si Goliat. Nama baru kami ada Goliat namanya. Tadi jangan besar, gemuk. Saya hati sebenarnya besar di kawan. Orang lengannya saja seperti apa kan? Kenapa gak yakin? Karena Allah bersama dengan dia. Maka tolong, maka Allah yang pukul orang ini. Jadi saudara kalau bersama dengan Tuhan tak takut apapun. Kenapa? Engkau tahu Allah bersama. God with you. Saya saudara, Allah bersama dengan engkau. Maka pun dan siapa yang berani melawan kita kalau Allah di pihak kita. Amin. Itu maka waktu serigala, domba, harimau mengaum itu domba itu enggak gergetan. Dia lihat gembalanya dekat gembalaku. Kenapa? Ada tongkatnya, pak, langsung remuk kepala harimau itu katanya. Tenang, dia makan, tenang terus. Kenapa? Dia tahu gembalanya bersama dengan dia. Amin. Sayangnya kalian itu bukan domba kan? Serigala berbulu domba. Itu serigala. Kalau kita domba makan saya dengan tenang. Sampai yang kedua ada pertolongan dan ajaran. Yang ketiga 2 tahun 4 ada yang ketujuh. Katanya kepada orang Yehuda, mari kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Dia mencari kita serta mengaruniakan keamanan pada kita di segala penjuru. Maaf, 2 tahun 15 ayat yang ke-7 maksud saya.
Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Nah, saudara, orang yang bersungguh hati dengan Tuhan ada upah. Kalau saudara pelajari apa itu, Allah itu mengaruniakan keamanan, perlindungan bagi mereka. Ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Allah menjamin ada upahmu, katanya. Bukan percuma kau bersungguh hati denganku, akan upahi kau, berkati kau, Tuhan sama Raja Asa. Yang keempat, yang terakhir, 2 Korintus 14 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. 2 Korintus pasal yang ke-14. Pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang bawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Terus Zerah orang Ethiopia itu maju 2 Korintus 14 ayat 8 sampai 9. Betul itu? Iya, saudaraku. Saudara, orang ini menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Saya mau bilang kepada saudara, saudaraku, kalau orang bersungguh hati dengan Tuhan, saya mau bilang, saudara baca kita, walaupun orang itu di pembuangan, seperti siapa? Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, jadi gagah perkasa. Ratu Ester di Babel menjadi ratu. Saya percaya, saudaraku, kalau orang bersungguh hati dengan Tuhan, saya bilang, anak cucunya akan apa? Perkasa di atas bumi. Saudara akan menjadi berkat. Itu maka sering saya bilang, saudara, kalau harus dipilih mana belajar atau cari Tuhan, bukan belajar dulu, ya kan? Bukan berpindah belajar, ya kan? Karena sekarang orang aneh-aneh ngajarnya. Padahal Salomo jenius bukan karena belajar, karena dia berdoa sama Tuhan. Bukan dia nggak belajar paling pintar. Kalau unggul, jenius itu pasti karena orang berdoa. Sekarang kan orang punya anak, ngajarnya apa? Salah. Nah, kalau kau itu jadi orang, kau harus belajar. Kau harus sungguh-sungguh, kau harus rajin belajar. Orang 3 jam, kau harus 5 jam. Sehingga kau jadi pintar, jadi juara, ranking, sarjana, kerja, banyak uang, banyak koneksi, jadi pejabat. Ini kau sukses itu. Anak itu dengar, ikuti terus. Gereja nomor 4, Tuhan nomor 10, dan ini dulu, sesat. Coba kalau saudara baca kitab, menjelang matinya Daud, apa dia sama Salomo? Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka ketika Daud mati, Salomo jadi raja, dia takut. Dia cari Tuhan, 1 domba, 1 lembu cukup untuk Tuhan. Dia bawa 1000 menghadap Tuhan. Dia sangat takut, ini bangsa besar dan aku masih muda. Waktu dia persembahkan korban untuk bayar Tuhan bilang, apa yang kau mau? Aku takut begini bangsa besar dan Tuhan begini. Tuhan bilang, dia hari ini kutatik di kepalamu. Maka Salomo menjadi orang yang paling jenius sampai hari ini ada manusia yang melawan. Kenapa? Karena dia berdoa mencari Tuhan. Jadi kalau ingin anak pintar, suruh banyak berdoa. Dia bilang bagaimana aku berdoa? Bapak jangan berdoa dulu orang Tuhan gitu. Daud bilang, cari Tuhan anakku. Tuhan tahu si hatimu dan dia sanggup berdoa kepadamu menjelang matinya jika begitu. Jadi gak berkah bangsa yang kecil, suku yang kecil bisa mengalahkan satu bangsa. 2 suku bisa mengalahkan satu kerajaan besar. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Maka jangan terlalu memandang masalah. Cari Tuhan, engkau akan aman. Amin. Jangan cari vaksin. Beri antri berdoa semuanya. Cari Tuhan. Nggak ada yang mau divaksin bebas dari penyakit, enggak. Tapi Alkitab berkata, karena mereka mencari Tuhan, Tuhan berkata aman. Amin. Sekarang kita akan lihat, kalau begitu yang dibutuhkan, raja ini
bersungguh-sungguh dari awalnya. Apa? Ini kan kalau sudah lihat sinonim perkataannya, ya kan? Sinonimnya itu berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan segenap hati, berusaha dengan penuh minat. Itu katanya. Sekarang apa dalam tindakan konkret nyatanya? Apa tindakan raja ini dalam bersungguh hati dengan Tuhan? Yang pertama, perhatikan 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing. Stop, ulangi ayat yang kedua tadi. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Karena dia takut, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang pertama adalah Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Dia nggak peduli orang. Apa kata orang, masa bodoh. Karena dia tahu orang nggak akan menolong dia. Dia tahu hanya Tuhan yang satu dia. Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Tahu bedanya apa yang baik dan benar di mata Tuhan? Ada perbedaan Pak, baik dan benar. Tapi yang bagus baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Tapi kadang kita akan mencari baik, tapi itu baik berbeda. Saya selalu bilang, cari yang benar. Apa yang benar? Orang yang begini, ya kan orang tua dulu Pak Pendeta. Kan kita ini ada orang tua kita tuh. Kan kalau kita nggak ada orang tua nggak kenal Tuhan. Ini. Alkitab berkata, mana hukum yang terutama? Kata orang-orang Farisi. Apa itu hukum yang pertama yang terutama? Kasih Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasih sama manusia. Mana dulu? Tuhan atau manusia? Tuhan dulu. Kenapa Tuhan dulu? Saudara nggak bisa ngaku aku mengasihi engkau Tuhan. Saudara nggak pelihara orang tua. Nggak mungkin itu ayatnya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi orang tuanya nih. Mengasihi saudara pasti. Orang yang mengasihi saudara mengasihi Tuhan. Hukum yang benar kasih Tuhan dulu. Itu maka jangan korbankan Tuhan negara apa di dunia. Apalagi negara pesta. Kita cuma belajar baik, belum benar di ini. Belajar benar itu asal pertama. Apa belajar benar di mata Tuhan Allahnya. Dia tidak tahu karena dia tahu ada masanya manusia nggak bisa tolong dia. Hanya Tuhan yang menolong dia. Maka dia pertama fokus pada Tuhan. Belajar di situ. Belajar di situ. Belajar berubah, men. Jangan gara-gara orang tua lupa Tuhan. Jangan gara-gara pesta, gara-gara orang lupa Tuhan. Aduh, saudara. Ya, terbalik saudara. Tuhan dulu baru manusia. Saudara nggak akan mampu mengasihi orang lain sebelum mengasihi Tuhan. Jangan terbalik saudara. Yang pertama, yang kedua, ayat yang ketiga. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Perhatikan, di sini Tuhan mengajar saya. Tugu-tugu tiang-tiang berhala. Apa itu berhala sebenarnya? Saudara pikir apa itu berhala? Patung. Yang itu patung. Arti kata berhala. Lihat tangan saya ini. Apapun yang menghalangi engkau dekat dengan Tuhan, itu berhala. Entah itu uang, entah itu kerjaan, entah itu manusia, apapun yang menghalangi engkau untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membalas firman Tuhan, itu perlu dihancurkan semuanya. Tuhan bilang sama saya begini, dia hidupmu, jangan gara-gara pesta waktu berdoa. Maka kemarin saya tidak datang pesta, saya berdoa. Kemarin pesta saya berdoa lagi dulu. Jadi bukan semua enggak ibadah. Pokoknya saudara harus bagi waktu dan Tuhan nomor satu. Bila penting saudara bangun jam 3 berdoa dulu. 1 jam, 2 jam baru urus yang lain semuanya. Nah itu maka dikatakan
Berbahagialah orang yang dianiaya atau teraniaya atau menderita atau kurang tidur atau kurang makan atau karena ini gara-gara kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ikut Tuhan itu gandengan yang penderitaan, menyangkal diri, maka upah urusan di surga katanya. Maka saya mau bilang ikut Tuhan itu menderita. Saya bilang enggak, menderita. Jangan cari zona nyaman, neraka tempatnya. Pikul saya itu, kata Yesus kan, ikutlah aku katanya. Kenapa? Maka ada upahmu besar di surga karena aku setia di situ. Saudara tahu mana mau mana mau, ini perlu diubah mindset kita ini. Dia pecahkan semuanya, saudara, dihancurkan semuanya. Apa contohnya? 2 Tawarik 15 ayat 16. Perhatikan ini. Ya. Ini beraninya raja ini sungguh yang Tuhan bilang. 2 Tawarik 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maka, neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang kecil. Asa merobohkan patung yang kecil itu, menumpuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Neneknya lu turun, gue copot pangkatmu. Sama neneknya opungnya turun. Langsung dibantai semua, digilingnya habis. Kenapa? Lu buat menghalang orang datang kepada Tuhan. Saudara tuh ya, kerjanya orang. Itu ekstrimnya itu Tuhan itu radikalnya. Maka Yesus bilang, kalau mau mengasihi nyawamu, mengasihi airmu, berarti nggak ada untuk aku. Bisa bilang amin? Amin. Masih bisa? Kalau kira mana bilang amin, embok aja lah kalau berat kali kamu. Seperti itu dia. Ini kalau dengan dunia ini bertentangan. Kau lebih banyak bertuhan daripada nak berada. Tahu kau kata siapa? Kata orang. Kata Tuhan nggak begitu. Ya kan? Kalau kau apa kata kau, dunia bisa membenciku tapi Allah menerima aku. Apa makanya? Tuhan pandangan dunia. Maka akhirnya dia bilang, tidak kau membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasaan. Enggak. Bagi orang-orang kudus kematian bukan kepunahan, kematian bukan kemusnahan, bukan. Bagi orang-orang Tuhan kematian, cara Tuhan mengubah kita dari hidup yang binasa ini kepada hidup yang berkalian jauh lebih baik. Kenapa? Enggak kau biarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, enggak sampai ke sana. Maka Yesus ke sana supaya kita bangkit untuk hidup yang selamanya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang seperti ini, dia berani menghabisi semuanya, dia berani menghancurkan, menepiskan apapun yang menghalangi dia dengan Tuhan. Untuk yang apa yang baik, dia hancurkan semuanya. Kurang dikali itu Tuhan. Ini sungguh-sungguh orang ini. Maka Tuhan tolong dia. Enggak semua orang ditolong Tuhan, tidak. Raja Asa ditolong Tuhan karena ada sebabnya, karena dia bersungguh hati dengan Tuhan. Yang ketiga, 2 Tawarik 16 ayat 2 sampai 13. Pada tahun 39 pemerintahan Asa, Asa menderita sakit pada kakinya yang 2 Tawarik 15 ayat 12 sampai 13. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Harus, apa harus? Enggak bisa enggak peduli anak nenek di semua dipecat terus kan? Mereka bersumpah setia pada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nampiri dan sangkakala. Nah, saudara tahu, mereka itu buat perjanjian
mengajaknya sudah perintahkan cari Tuhan dalam sungguh-sungguh. Yang nggak mencari harus dihukum mati, termasuk neneknya. Amin. Saya sering bersaksi, ada kawan saya di Pulau Samosir, seorang pendeta kecil di kota Panduan, saudara. Kemarin saya dengar 3 anaknya lulusan musuh, 1 UG, 1 TB, dan satu masih SMA di Pulau Samosir. Saudara tahu, saya pernah 2 bulan di Pulau Samosir melayani Tuhan dan pernah terbaru ini doa sama melayani. Ada keunggulannya orang ini, kenapa sukses anaknya semua. Saudara tahu, itu kalau anaknya semua harus ikut doa semalaman. Anak masih kecil, masih TK, ikut doa semalaman, bukan doa 1 jam. Dan setiap anak yang tidak sungguh-sungguh dipaksa sungguh-sungguh. Apa itu cubitan dipaksa sampai menjerit terlepas. Dan semua anak yang nggak menangis berdua kena seperti tanggung sampai haleluya, haleluya. Bukan karena Tuhan kita dipakai. Makanya bilang kalau kau tak sungguh-sungguh mati nggak akan kau. Coba bapakmu pendeta kecilnya di Pulau Samosir ini. Pencetnya langsung sudah begitu, maka begitu saya pimpin doa semalaman mulai nyanyi. Ku masuk Tuhan melundung, ku masuk mama. Begitu, saudara tahu berlutut menangis semua. Memang awalnya takut cubitan mama. Langsung mati hadirat Tuhan, maka jago-jago semua. Bagaimana saudara bilang, nak, berdua jangan ngantuk. Ibu jangan ngantuk, karena nggak mungkin. Tetapi ini sungguh-sungguhnya dia perintahkan semuanya, jangan main-main dengan Tuhan. Tahu. Mau mati kau, mau bantu kau, gitu kan? Cari. Bagaimana saudara pikiran? Ngeri ya, raja ini ekstrim kejam. Dia perintahkan di bawah kerajanya semua dari Tuhan. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Dulu ada masih di balai desa kami kan, saudara, ada orang yang terima kami, ya oke, mau minta bayar berapa, nggak usah bayar gitu, ya kan? Saudara pun bilang begitu, Pak, nggak bayar, aku bukan saudaramu. Aku bilang, pun kita nggak tempat. Oh nggak usah, Pak, nggak usah. Bagaimana? Ya di rumah ini jadi anak saya, Pak. Kalau doa, saya doa, dia doa. Kalau begini, nggak tahu, nggak mau. Sudah tak mau. Kenapa? Saya tahu akan berhasil. Kalau nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak akan berhasil. Berhasil paling seperti dunia ini kok. Pasti dunia nomor 1, bukan Tuhan. Ujungnya apa? Mau. Ya ini kan. Jadi untuk apa saya punya orang yang mau? Ujungnya kan begitu. Jadi raja ini berani ekstrim. Ini dia mencari Tuhan. Sungguh-sungguhnya. Oh, yang keempat, perhatikan. Yang keempat, 2 tahun 15. Ayat 14 sampai 15. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan napiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Coba kalau seorang bapak bilang begini, pokoknya mulai besok pagi-pagi bangun jam 4:30, 4:30, 5:30 berdoa. Baru malam doa 2 jam. Hari Minggu nggak makan, kita puasa. Ya, makin naik Pak kalau begitu, gitu kan? Lemas orang. Ini enggak, mereka bersorak-sorak. Yes, haleluya. Kita mana? Kalau nggak taat saya mati ini. Oke, mati inilah. Mati kau. Semangat mereka. Bersuka cita karena Tuhan, ya. Amin. Perhatikan, bandingannya Mazmur 37. Perhatikan, baik-baik. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. 2. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Malas roha karena Tuhan. Ya, awalnya
maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, alasannya doa semalam suntuk juga dengan doa semalam yang ceria. Karena banyak orang doa semalaman, habis doanya dia suntuk, stres dia. Diubah namanya, doa semalam suntuk jadi doa semalam ceria. Dulu enggak doa semalam suntuknya, karena banyak lihat siap doa itu udah suntuk semua. Tapi bangsa ini enggak bersorak-sorai karena Tuhan. Dia semangat, maka Tuhan mau ditunggu sama mereka. Saya percaya alasan banyak doa dijawab Tuhan karena enggak sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan bilang, kenapa semua buat jengkol? Begitu berdoa, gitu ya kan? Enggak sungguh-sungguh, saudara. Enggak sungguh-sungguh. Percaya saya. Mereka bersorak-sorai karena janji, karena sumpah mencari Tuhan. Mereka sorak, Tuhan mau ditemui sama mereka dan Tuhan akan aman bagi mereka. Amin. Jadi jangan main-main. Enggak ada gunanya ikut Tuhan, enggak main-main. Enggak usah datang ke gereja lah. Enggak usah buang waktu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Perhatikan apa akibatnya kalau orang enggak sungguh-sungguh. Perhatikan 2 Tahun 16 tadi ayat 7 sampai 13. Pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allah, oleh karena itu terluputlah raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oh, raja ini lu bodoh. Dulu kau bersandar kepadaku, engkau diberkati, engkau aman, engkau berlimpah, engkau damai sejahtera. Sekarang engkau bersandar kepada raja Aram. Apa katanya? Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Terus ini Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Wow. Amin. Mulai menanggung akibatnya. Terus kan? Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan dari tabib. Tabib ini kalau saudara mau belajar, tabib dunia ini. Terus kan? Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Nah, saudara tahu, akhirnya orang ini bodoh, mengalami peperangan, dan saya nggak tahu apa ini kena panas, kena lebih, kita nggak tahu. Dan dalam kesakitan pun terus ada pertobatan. Bukannya mencari Tuhan, hanya mencari dunia dan hanya tewas. Menurut saudara, nggak perlu dijawab. Raja ini kesaudara kenapa? Begitu banyak orang Kristen dari awalnya sungguh-sungguh diberkati, gara-gara udah mulai nyaman, main otak, main koleksi, lama-lama ada masalah tarik dunia, masalah dan tewas di situ, mengerikan kan? Padahal dari awal tengah melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini, hanya mencari orang yang bersungguh hati dengan Dia. Dan Tuhan berjanji akan melimpahkan kekuatannya kepada orang ini, sehingga orang ini orang yang tak terpandang, orang yang diledakkan, orang yang disepelekan, orang yang dipandang sebelah mata pun bisa menjungkir balikkan suatu kerajaan yang besar.
Dan Allah buat dia bersuka cita. Allah buat dia aman, dilindungi dari segala hal. Amin, saudara. Saya nggak tahu apa yang kita sekarang. Tapi kalau kita bersungguh hati dengan Tuhan, Allah berjanji, kau diamankannya. Mari bagi menjadi semua. Engkau akan ditolongnya, saudara. Engkau akan diamankannya bersama dengan Dia. Biarlah hatimu terarah kepada Tuhan siang ini. Biar hatimu terarah kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan semuanya. Berserah kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Dari hatimu saja berseru kepada Tuhan. Apa yang kau hadapi sekarang? Firman Tuhan telah saudara dengar. Raja Asa ini mampu. Raja ini mampu bangkit dari keterpurukannya. Dia mau, dia tidak mampu dari awal. Dia bersungguh hati mencari Tuhan. Dia bersungguh hati mencari Tuhan. Allah buat dia aman. Allah buat dia bisa membangun. Allah buat dia bisa berhasil. Dan Allah mampu melakukan segala perkara. Karena firman berkata, maka Tuhan menjelajah seluruh muka bumi ini, mencari orang yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Saudara yang perlu didoakan, angkat tangan kanan ke atas, letakkan tangan kirimu di dadamu, lalu bukan berdoa. Saya akan berdoa kepada saudara dan bimbang. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tutup mata semuanya Tuhan. Hanya Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu, tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Oh Tuhan, Engkau melihat berdua dengan mereka, Engkau melihat persoalan mereka, tapi hamba-Mu telah sampaikan firman-Mu kepada mereka. Tolong mereka ya Tuhan, yang mengambil keputusan untuk bersungguh hati dengan Tuhan mulai hari ini. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan tolong nyatakan Tuhan semua pembelaanmu, ubahkan hati kami Tuhan. Tuhan kami bersungguh hati dengan Engkau. Karena kami tahu besar kuasa-Mu, besar pertolongan-Mu, besar keajaiban-Mu. Tidak ada satupun yang bisa menutup kami ketika Kau membuka pintu bagi kami Tuhan. Segala perkara dari tangan-Mu. Hanya orang-orang yang bersungguh hati dengan Engkau. Haleluya, berkati tangan-tangan yang terangkat kepadamu, berkati hati yang bersungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya. Mungkin air mata di pipi kami Tuhan, tapi Kau berkata air mata kami Kau tampung di dalam kehidupan-Mu. Dan Kau akan ingat air mata seperti itu, air mata yang terserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Berkati tangan-tangan yang terangkat kepadamu, hati-hati yang terangkat kepada Tuhan. Berkati semuanya sehingga nama Tuhan dapat menjadi kemuliaan. Berkati kepada kami bersyukur berfirman hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau dalam kami. Walaupun ini sangat menggetarkan bagi kami, tetapi Engkau mampu melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Amin.